Bersikaplah seperti raja agar diperlakukan seperti raja. Pernahkah kamu merasa diremehkan, dipandang sebelah mata, diperlakukan seperti orang yang tidak penting? Sekarang aku tanya, apakah itu salah mereka atau salahmu sendiri? Mari kita jujur. Dunia memperlakukan kita sebagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Jika kamu berjalan membungkuk, berbicara dengan keraguan, dan selalu mencari validasi dari orang lain, maka jangan heran jika mereka melihatmu seperti orang yang bisa dipermainkan. Tapi kalau kamu bersikap seperti raja, percaya diri, berwibawa, dan memiliki prinsip, orang lain pun akan memperlakukanmu seperti raja. Mau tahu caranya? Mari kita bahas secara mendalam. Kita akan menelusuri filosofi para pemikir besar dari Stoikisme hingga Aristoteles, melihat bagaimana mereka mengendalikan pikiran dan membangun wibawa sejati. Sebelum kita lanjut, pastikan kamu sudah like video ini agar algoritma merekomendasikannya ke lebih banyak orang. Kalau kamu baru pertama kali di sini, subscribe sekarang dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Dan kalau menurutmu ini penting, share ke teman-temanmu yang perlu mendengar pesan ini. Sekarang mari kita mulai. Yang pertama, prinsip dasar kepemimpinan diri sendiri. Seorang raja tidak menunggu pengakuan dari orang lain. Dia tidak meminta izin untuk menjadi hebat. Dia tahu siapa dirinya, apa yang dia inginkan, dan bagaimana cara mencapainya. Filosofi Stoikisme mengajarkan bahwa kendali sejati ada pada diri kita sendiri. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi sekaligus filsuf Stoik, selalu menekankan pentingnya menguasai pikiran sebelum menguasai dunia. Dia menulis dalam Meditation bahwa setiap orang harus melihat ke dalam dirinya sendiri sebelum mencari jawaban di luar. Kalau kamu ingin diperlakukan seperti raja, pertama-tama kuasai dirimu sendiri. Renungkan, apakah kamu sudah memiliki prinsip yang jelas? Apakah kamu membiarkan opini orang lain mendikte harga dirimu? Orang-orang yang dihormati bukanlah mereka yang selalu mencari pengakuan, melainkan mereka yang berdiri teguh pada keyakinannya. Menurutmu, apakah selama ini kamu sudah memperlakukan dirimu seperti seorang raja? Kenapa? Atau kenapa tidak? Yang kedua, bagaimana filsafat Stoik membantu kita menjadi lebih berwibawa? Menurut Epictetus, seorang mantan budak yang menjadi filsuf Stoik, cara orang lain memperlakukan kita sebagian besar ditentukan oleh bagaimana kita membawa diri. Jika kita membiarkan emosi mengendalikan kita, orang lain akan melihat kita sebagai pribadi yang lemah. Tapi jika kita tenang, terkendali, dan tidak mudah terpengaruh oleh omongan orang lain, kita akan terlihat berwibawa. Seorang raja tidak akan marah karena kritik kecil atau hinaan. Dia tahu bahwa reaksi terhadap suatu hal lebih penting daripada kejadian itu sendiri. Coba bayangkan situasi di mana seseorang mencemoohmu. Apa yang lebih baik? Bereaksi berlebihan dan membiarkan emosi mengambil alih, atau tetap tenang dan mengendalikan situasi? Dengan bersikap sabar dan tegas, kamu menunjukkan kepada dunia bahwa kamu tidak mudah diprovokasi. Seberapa sering kamu bereaksi berlebihan terhadap sesuatu yang seharusnya tidak penting? Tulis di kolom komentar dan coba renungkan. Yang ketiga, karisma dan bahasa tubuh seorang raja. Raja tidak hanya dihormati karena statusnya,
tetapi juga karena cara dia membawa diri. Ada sesuatu dalam postur, suara, dan tatapan matanya yang membuat orang lain tergerak untuk menghormatinya. Aristoteles dalam ajarannya tentang etika dan kepemimpinan menyebutkan bahwa seorang yang ingin menjadi pemimpin harus memiliki etos, karakter yang dapat dipercaya. Yang kedua, pathos, kemampuan menyentuh emosi orang lain. Dan yang ketiga, logos, logika yang kuat dalam berbicara. Kalau kamu ingin diperlakukan seperti raja, pelajari cara berbicara dengan intonasi yang tegas, cara berjalan dengan langkah mantap, dan cara menatap orang lain dengan penuh keyakinan. Jangan meremehkan bahasa tubuh. Ini adalah senjata rahasia yang menentukan bagaimana orang lain memperlakukanmu. Coba sekarang duduk atau berdiri dengan postur yang lebih tegak. Tarik nafas dalam dan rasakan perbedaannya. Apakah kamu merasa lebih percaya diri? Tulis di kolom komentar. Yang keempat, kesabaran dan ketegasan kombinasi seorang raja. Banyak yang salah paham bahwa menjadi seorang raja berarti harus selalu keras dan dominan. Padahal, raja yang bijak adalah seseorang yang tahu kapan harus bersikap tegas dan kapan harus bersabar. Seneca, seorang filsuf Stoik, menulis bahwa kekuatan sejati berasal dari pengendalian diri. Marah secara impulsif bukanlah tanda kekuatan, melainkan tanda kelemahan. Jika kamu ingin dihormati, kamu harus belajar untuk mengontrol emosimu. Namun, jangan salah, kesabaran bukan berarti membiarkan orang lain merendahkanmu. Jika seorang melewati batas, kamu harus berani menegaskan posisimu. Orang akan lebih menghormati seorang yang tahu apa yang bisa diterima dan apa yang tidak. Pernahkah kamu membiarkan seseorang melewati batasmu karena takut konfrontasi? Bagaimana perasaanmu setelahnya? Yang kelima, kesalahan fatal yang harus dihindari. Kesalahan terbesar yang dilakukan banyak orang adalah mereka ingin dihormati, tetapi mereka sendiri tidak menghormati dirinya sendiri. Mereka ingin dianggap penting, tetapi selalu bersikap minder. Jika kamu ingin diperlakukan seperti raja, kamu harus mulai memperlakukan dirimu sendiri dengan lebih baik. Perhatikan cara kamu berbicara pada dirimu sendiri. Apakah kamu sering merendahkan dirimu sendiri? Perhatikan cara kamu menghabiskan waktumu. Apakah kamu menginvestasikan waktu untuk berkembang atau hanya membuang untuk hal-hal yang tidak berarti? Seorang raja tidak membiarkan dirinya dikelilingi oleh orang-orang yang tidak sejalan dengan visinya. Menurutmu, apa kebiasaan yang membuat seorang terlihat lemah di mata orang lain? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jadi, jika kamu ingin diperlakukan seperti raja, mulailah bersikap seperti raja, berjalan dengan keyakinan, berbicara dengan ketenangan, dan bertindak dengan kebijaksanaan. Jangan biarkan orang lain mendikte harga dirimu. Dunia hanya akan menghormatimu sejauh kamu menghormati dirimu sendiri. Kalau kamu setuju dengan ini, jangan lupa like video ini, subscribe untuk mendapatkan lebih banyak wawasan seperti ini, dan share ke temanmu yang perlu mendengarkan pesan ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.